Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Ahad pagi kali ini kita semua masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah dan diberikan nikmat sempat dan nikmat iman dan Islam serta nikmat bersilaturahmi di Masjid Al-Manar ini. Selawat serta salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in semuanya, sehingga hingga kita semua termasuk di dalamnya sebagai umat yang senantiasa mengikuti kepada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah pengajian Ahad Masjid Al-Manar, baik yang hadir secara langsung tatap muka di Masjid Al-Manar kali ini maupun yang mengikuti secara daring dalam jaringan, karena pelaksanaan sudah beberapa episode pengajian jihad atau pengajian Ahad ini kita laksanakan secara hibrid, yaitu dengan dua moda daring dan moda tatap muka secara langsung atau luring. Bapak dan Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad Al-Manar yang saya hormati, marilah kita buka pengajian Ahad pada kali ini dengan membacakan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih memberikan keleluasaan waktu dan pembahasan yang lebih mendalam pada kajian pagi hari ini, yaitu tentang ulul albab, tentang ulul albab, yang pada tema besarnya yaitu tentang Kapita Selecta di Nur Islam, yang secara lebih spesifik pada kajian kali ini yaitu akan membahas tentang ulul albab. Untuk itu, untuk memberikan keleluasaan waktu kepada pemateri yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan atau dipaparkan oleh Al-Ustaz Ade Ridwan Yusuf. Untuk itu, dengan segala hormat kepada Al-Ustaz Ade Ridwan Yusuf, saya persilakan. Makasih. Damang Pak. Alhamdulillah. Saya pesanan Aisyah. Dagang sabun. Beli produk Aisyah. Bio One di Aisyah. Promo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim.
Puja dan puji syukur marilah kita bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa mensyukuri segala nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat sehat, juga nikmat leluasa, yang mana itu semuanya bila mana kita syukuri akan menambahkan nikmat yang akan diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat bertatap muka secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya agar menjadi panduan, panutan serta pedoman di dalam menjalankan kewajiban kita selama kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu yang akan menjadi topik kajian kita pada pagi hari ini disebut ulul albab. Walaupun kita telah paham, bahkan telah kita hafal mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan ulul albab serta sifat-sifat yang disandang olehnya. Kalau kita kaji Al-Quran, setidaknya ada 3 tempat yang menyebutkan ciri-ciri ulul albab, walaupun penggunaan bahasa ulul albab di dalam Al-Quran itu lebih daripada 12 kali. Tapi yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan ciri-ciri yang disebutkan langsung oleh Allah, di antaranya kita paham dari surah Ali Imran ayat 190, 191, kemudian dari surah Ar-Ra'du ayat 20 sampai ayat 22, kemudian surah Az-Zumar ayat 17 dan 18. Ketika Allah menyebutkan ulul albab di dalam surat-surat tersebut, tentu sifat-sifat yang Allah jelaskan pada surat-surat tersebut saling berkaitan, namun berbeda tujuan. Kalau di dalam surah Ali Imran, ulul albab itu dikaitkan dengan keyakinan atau akidah, di mana di sana Allah perintahkan untuk selalu berzikir dan memikirkan ciptaannya, kemudian selalu berdoa kepadanya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Itu di dalam surah Ali Imran, yang berkaitan dengan, kalau kita klasifikasikan, itu berkaitan dengan akidah atau keyakinan untuk membuktikan ketuhanan atau keesaan Allah. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'du, di dalam surah Ar-Ra'du ayat 20 sampai ayat 22 ini berkaitan dengan ulul albab yang memiliki karakteristik di dalam kehidupan sehari-harinya, atau bisa klasifikasikan di dalam surah Ar-Ra'd ini, ulul albab berkaitan dengan ibadah atau muamalah seseorang.
Dan yang akan kita bahas, yang akan jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah ulul albab yang berkaitan dengan ini. Kemudian yang ketiga di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18 itu kalau kita klasifikasikan ulul albab yang berkaitan dengan akhlak, di mana di situ Allah jelaskan bagaimana dia seorang ulul albab itu mengikuti perkataan yang benar. Itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi ulul albab yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an itu berkaitan tetapi tujuannya berbeda-beda. Jadi kalau dalam surah Ali Imran berkaitan dengan akidah, keyakinan, kalau dalam surah Ar-Ra'd itu berkaitan dengan ibadah muamalah, kalau surah Az-Zumar itu berkaitan dengan akhlak atau perilaku seseorang. Maka yang akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini adalah ulul albab yang Allah jelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 20 sampai ayat 22. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-20 ini yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-19-nya, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, seperti orang yang buta? Maka sesungguhnya hanya orang-orang yang dapat, hanya orang-orang yang mengerti, hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengerti. Innama yatadakkaru ulul albab. Maka di dalam kalimat ulul albab itu adalah sebuah makna, di dalamnya banyak kita artikan pemilik atau orang yang memiliki akal. Maka kalau Imam Al-Marughi mengatakan ulul uqlus salimah wal afkaru rajihah. Jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang memiliki akal yang bersih dan pikiran yang jernih. Jadi itu lebih kepada inti daripada hati seseorang, di mana hati seseorang itu tempat berpikir sebetulnya. Sebetulnya saat ini sering kita memahami bahwa berpikir itu menggunakan kepala, tapi sebetulnya Allah jelaskan dalam berbagai macam ayat, lahum qulubun la yaqiluna biha, qulubun yafqahuna, hati-hati yang berakal, hati-hati yang memahami, yang tidak dijelaskan mengenai kepala yang berpikir ataupun kepala yang memahami. Kepala yang di dalamnya ada otak itu bukan tempat untuk berpikir sebetulnya, tapi itu adalah alat untuk menyerap informasi yang diterima oleh seluruh tubuh. Semuanya diserap masuk ke dalam otak, lalu dikumpulkan di otak dan disimpan dan diolahlah oleh yang namanya hati. Di sanalah berpikirnya hati, di sanalah memahaminya hati. Maka orang-orang yang dapat berpikir dan memahami dengan hati yang jernih itu disebut ulul albab. Hati tersebut juga goib. Jadi kita tidak bisa, hati berada di kepala, hati berada pada dada. Tapi isyarah mengatakan bahwa memang hati itu berada di dalam hati, di dalam dada kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah ulul albab, orang-orang yang memiliki inti daripada kecerdasan akalnya, orang-orang yang memiliki inti daripada pikiran-pikiran yang jernihnya, bagaikan kacang yang di dalamnya ada biji, di luarnya ada kulit. Maka biji tersebut adalah
lub, yang paling dalam, lubuk kalau bahasa kita, lubuk yang tidak diselimuti oleh kabut-kabut ide. Jadi kabut-kabut ide itu ada pada kulit-kulit kacang, sedangkan ide-ide jernihnya itu ada pada bijinya. Nah itulah albab. Jadi pikiran yang bersih dari kabut-kabut ide. Jadi kabut-kabut ide itu adalah nafsu, hawa nafsu itu kabut-kabut ide. Ini perlu pemahaman. Memang ini kita harus lebih paham. Ini berkaitan dengan filsafat. Maka kita kembali kepada surah Ar-Ra'd ayat 20-21 ini. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan setidaknya 9 ciri dari ulul albab yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang menunaikan janji dengan Allah. Apa janji manusia dengan Allah? Janji manusia dengan Allah adalah akad yang telah diucapkan oleh setiap manusia. Salah satunya akad yang telah diucapkan oleh setiap manusia ketika manusia masih berada dalam kandungan ibunya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam surah Al-A'raf dikatakan demikian. Ketika setiap jan ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, mereka semuanya bersaksi bahwa Allah menjadi Rabb kami, Tuhan yang menciptakan, memelihara kami. Perjanjian yang digunakan di dalam ayat ini adalah ahdun. Ahdun itu janji. Kadang Allah menggunakan wa'dun. Wa'dun juga janji. Kadang Allah menggunakan akdun. Akdun juga janji. Kadang Allah menggunakan misakun. Misakun juga adalah janji, namun memiliki tekanan yang berbeda. Kalau wa'dun itu perjanjian yang memberikan tekanan secara umum, al-ihbaru an fi'lil amri, memberitahukan apa yang harus dikerjakan, itu biasanya al-wa'du. Kalau al-ahdu yaitu al-wa'du muqtarinun bisyurut, janji yang berkaitan atau yang berkaitan dengan syarat. Jadi kalau namanya ahdun itu ada syaratnya. Kalau misakun itu adalah al-ahdul mahkumah. Jadi perjanjian yang kokoh, yang berdasarkan saling kepercayaan dan lain sebagainya. Maka di dalam ayat ini Allah katakan bahwa salah satu sifat ulul albab itu adalah orang-orang yang menunaikan janjinya dengan Allah. Apa yang dia tunaikan? Yaitu ketika dia lahir ke dunia, dia beriman, dia bertakwa, dia mengakui akan keesaan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yanqudunal misak, bahwa ulul albab itu tidak akan mengingkari janji yang telah dibuat, baik janji dengan Allah ataupun janji dengan sesama manusia. Kalau mengikat janji dengan Allah berarti dia tidak melanggar perjanjiannya dengan cara tidak meninggalkan kewajiban dan tidak mengerjakan larangannya. Itu wala yanqudunal misak, kerhab kepada Allah. Jadi dia tidak meninggalkan kewajibannya dan tidak melakukan larangannya. Itu adalah menjaga perjanjiannya dengan Allah. Kalau dengan sesama manusia itu bisa terjadi dalam sebuah jual beli, bisa terjadi dalam sebuah muamalah, pinjam meminjam, kesepakatan dan lain-lain. Maka kita kenal apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tanda daripada orang-orang munafik itu adalah wa idza wa'ada akhlafa.
Kalau dalam riwayat yang lain waida ahada ghadara, memiliki makna yang sama, yaitu bila mana dia berjanji dia ingkar, bila mana dia diberi kepercayaan dia khianat. Waida tumina khana, waida hadasa kadaba. Itu diantaranya. Itu yang kedua daripada sifat ulul albab. Kemudian yang ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Orang-orang yang menyambungkan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Nah, kebanyakan kita itu memaknai silaturahmi, walaupun itu tidak salah, itu benar. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan itu berkaitan dengan hukukullah wa hukukul ibad, hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Kalau dengan hak-haknya Allah berarti menyambungkan sesuatu yang harusnya disambungkan itu adalah dengan taat, kan hak Allah untuk ditaati. Beribadah karena hak Allah untuk diibadahi. Bertawakal, bertaubat, beristighfar dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban yang harus disambungkan oleh manusia kepada Tuhannya. Ya. Kemudian yang kedua, menyambungkan sesuatu yang diperintahkan untuk disambungkan itu adalah diantaranya menyambungkan dengan sesama hambanya yang kita kenal dengan nama silaturahmi. Banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa silaturahmi itu banyak sekali manfaatnya, diantaranya ayyusata fi rizkihi wa ayyunsa fi ajalihi. Orang-orang yang ingin diluaskan rezekinya dan orang-orang yang ingin ditambahkan umurnya. Namun pemahamannya bukan berarti diluaskan rezeki itu ditambah, karena sebetulnya rezeki itu telah tetap, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Lalu bagaimana Allah mengatakan bahwa rezeki itu diluaskan? Ya. Yang maksud diluaskan itu adalah dimudahkan atau di rezeki yang digunakannya memenuhi kriteria barokah, artinya berpahala, bernilai ganjaran kebaikan di sisi Allah. Itu namanya diluaskan rezeki. Ya. Jadi karena rezeki itu Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah telah tetapkan rezeki seseorang itu. Bahkan Imam Al-Maraghi dan imam-imam ahli tafsir lain mengatakan bahwa antara rezeki dan keimanan kekufuran itu tidak berpengaruh. Jadi begini maksud di beliau adalah rezeki seseorang, baik dia itu iman ataupun dia itu kafir, ya, telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada hubungannya orang beriman mah begini rezekinya segini, orang kafir mah segitu rezekinya, tidak ada. Tapi yang membedakan rezeki orang beriman dan orang kafir itu adalah barokahnya, nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Maka itu, jadi salah satunya meluaskan ataupun ditambahkan umur. Ditambahkan umur itu dalam arti bukan ditambahkan jumlah umurnya, ya. Tahiruhu wadalika bil barakah fihi faka'annahu qad zada. Jadi kata beliau itu bahwa panjang umur itu adalah umurnya yang bernilai barokah, bernilai pahala. Barokah itu kan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi umurnya itu adalah bernilai pahala, seolah-olah dia ditambah umurnya, padahal tetap umurnya segitu, tapi seolah-olah dipanjangkan karena barokah, karena penuh dengan kebaikan. Wa insa fi ajali. Maka itu sifat daripada ulul albab yang ketiga itu adalah silaturahmi, atau silaturahmi dengan siapa? Dengan keluarga kita, dengan saudara kita, bahkan
Tidak harus juga anak bersilaturahmi kepada orang tua. Orang tua pun diperintahkan untuk bersilaturahmi kepada anak-anaknya. Jadi ada hubungan timbal balik. Ya, seperti sebuah kisah yang dijelaskan atau dijabarkan oleh Imam Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya. Ada seorang keluarga namanya Aminah, istrinya dan suaminya. Aminah itu berkata kepada suaminya, kalau bahasa kitanya, "Pak, tolong tengok anak-anak kita." Kebetulan mereka berdua memiliki 2 anak. Yang satu pekerjaannya petani, yang satu pekerjaannya pemburu, penangkap hewan dengan perangkap. Kata istrinya, "Pak, tolong lihat anak-anak kita, bagaimana keadaan mereka." Begitu. Maka suaminya mengiyakan apa yang diinginkan oleh istrinya. "Ya, saya akan mengunjungi mereka. Saya akan tanya bagaimana keadaan mereka berdua." Berangkatlah suami. Yang pertama dia berkunjung ke rumah anaknya yang suaminya berprofesi petani. Datang ke rumah anak. Kemudian seperti biasa, salam, tegur sapa, bertanya, "Bagaimana keadaan kalian hari ini?" Maka anak-anaknya menjawab, "Saya baik, Bapak. Pekerjaan saya normal, tidak ada apa-apa, semuanya berjalan lancar. Sekarang saya sedang menanam pepohonan, Bapak. Mohon kiranya Bapak mau mendoakan kepada Allah agar segera diturunkan hujan, agar kebun yang saya miliki ini cepat berbuah dan cepat menghasilkan." Kemudian kata ayahnya, "Baik, saya akan doakan kepada Allah mudah-mudahan hujan diturunkan agar anaknya mendapatkan buah yang baik dan panen yang bagus." Setelah selesai dari anak yang pertama, kemudian sang ayah pindah atau melanjutkan perjalanan ke anaknya yang kedua yang berprofesi pemburu, perangkap hewan. Biasa masuk, mengucapkan, bertanya, bertegur sapa, bertanya, "Anak-anak, gimana kabarnya hari ini?" "Baik, ya." "Bagaimana pekerjaannya?" "Baik-baik, alhamdulillah semuanya lancar dengan izin Allah. Sekarang saya sedang membuat perangkap agar hewan buruan dapat saya tangkap. Saya buat dari tanah liat. Tapi ya tolong doakan kepada Allah, mudah-mudahan hari ini jangan turun hujan. Karena kalau turun hujan nanti perangkap saya becek dan tidak ada hewan buruan yang terperangkap di perangkap saya." Makanya orang tuanya mendoakan, "Ya Allah, mudah-mudahan hari ini jangan turun hujan dulu. Kasihan anak saya yang sedang berjuang untuk mendapatkan hasil buruannya." Berdoa tanpa dia sadari. Kemudian si ayah pulang ke rumahnya. Ditanya oleh istrinya, "Ya, sudah ketemu dengan 2 anakmu?" "Sudah." "Bagaimana keadaan keduanya?" "Baik-baik saja. Tapi sepertinya tahun ini akan menjadi tahun yang sulit," katanya. "Kenapa ya begitu?" "Iya, tadi saya berdoa untuk anak yang pertama agar turun hujan. Berdoa yang kedua untuk anak yang kedua supaya jangan turun hujan. Pasti di antara mereka ada yang terkena musibah. Pasti di antara mereka ada yang terkena kerugian karena doa saya tersebut." Maka istrinya mengingatkan, "Ya, jangan halau, jangan galau, jangan berpikiran macam-macam. Tahukah engkau Allah kan telah menjanjikan di dalam surah An-Nur ayat 43, "Wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min bardin fayusibu bihi may yasha wa yasrifahu may yasha." Kan dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan hujan melalui butiran-butiran es itu pada tempat yang Dia kehendaki dan pada tempat yang
tidak Dia kehendaki. Allah telah menjanjikan hal yang demikian. Walaupun engkau berdoa, padahal doa itu berbeda, bertolak belakang. Satu minta hujan, satu minta tidak hujan. Bagi Allah itu mudah. Bisa jadi dua-duanya terlaksana. Yang satu tidak mendapatkan hujan, yang satunya mendapatkan hujan. Itulah salah satu bentuk silaturahmi orang tua terhadap anak diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang ketiga, bahwa sifat ulul albab itu adalah orang-orang yang gemar menyambung, baik menyambungkan diri dengan Allah ataupun menyambungkan diri dengan sesama manusia melalui jalur silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal birra wassilata la yukhaffifani min su'ul hisab yaumil qiyamah." Sesungguhnya kebaikan dan silaturahmi itu dapat meringankan buruknya hisab pada hari kiamat. Yang keempat, di dalam ayat ini Allah berikan ciri, wa yahsyauna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhannya. Al-khasyatu khaufun makrunun bit-ta'dim wal ilmi biman tahsya. Jadi yang disebut khasyah, takut, adalah yang disertai dengan pengagungan dan pengetahuan terhadap siapa yang ditakutinya. Itu khasyah. Jadi khasyah itu takut disertai pengagungan dan pengetahuan terhadap siapa yang ditakutinya. Maka dihususkan bagi mereka itu innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Maka dihususkan dalam satu ayat seperti dalam surah Fatir ayat 98 kan begitu. Innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang mengetahui, para ulama. Karena mereka mengetahui siapa Allah dan mengagungkan Allah, maka mereka takut. Jadi takut yang didasarkan pada pengagungan dan pengetahuan siapa yang ditakutinya. Kemudian yang kelima, wa yakhafuna su'al hisab. Mereka menakuti buruknya hisab. Nah, kali ini ketakutan yang tidak disertai pengagungan dan pengetahuan, tapi ketakutan akan datangnya satu bencana. Itu khauf. Jadi khauf itu ketakutan akan datangnya satu bencana ataupun musibah. Di antaranya mereka takut akan datangnya su'ul hisab, hisab yang buruk. Indikasinya apa hisab yang buruk itu? Indikasinya hisab buruk itu seperti apa yang disampaikan oleh Rasul, manukisal hisab udhiba. Barang siapa yang didebat hisabnya, yang ditanya hisabnya, maka dia akan disiksa. Jadi hisab yang berat itu indikasi awalnya adalah ketika di hari kiamat dia ditanya. Kalau sudah ditanya, itu indikasi dia akan mendapatkan siksa su'ul hisab. Sedangkan orang beriman kan dikatakan oleh Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dihisab dengan mudah, saking mudahnya yadkhulul jannata bighairi hisab, seolah-olah masuk surga tanpa hisab. Jadi masuk surga tanpa hisab itu karena hisabnya yang begitu ringan. Ya. Nah, maka su'ul hisab, hisab yang buruk atau perhitungan yang buruk di dalamnya adalah dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar mengharapkan keridhaan Allah. Sabar yang kata Allah azmil umur. Sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, itu azmil umur. Sabar ketika mendapatkan ujian dari sesama manusia, itu juga azmil umur.
seperti dalam surah Luqman ayat 17 itu mengatakan ujian dari Allah, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu ketika mendapatkan ujian dari Allah, sabar itu adalah perintah urusan yang diwajibkan. Kalau dengan sesama manusia itu waliman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Barang siapa yang sabar dan memberi maaf, maka itu juga adalah perintah yang diwajibkan, urusan yang diwajibkan. Jadi sabar itu adalah sesuatu yang diwajibkan dalam segala hal. Jadi kalau sabar sudah tingkat tinggi, itu akan mencapai halim. Jadi halim itu adalah kesabaran yang tingkat tinggi, seperti Nabi Ibrahim sudah mencapai halim karena kesabaran yang tingkat tinggi. Jadi ketika kita menghadapi ancaman atau perilaku kejahatan dari orang lain, maka kita menghadapinya dengan sabar. Ada 3 cara menghadapinya. Yang pertama itu adalah al-kadimin al-ghaidha, kan begitu. Yang kedua al-afina anin nas. Yang ketiga wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, seperti dalam surah Ali Imran ayat 134 itu dijelaskan oleh Allah, ketika kita menghadapi keburukan dari orang lain, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bentuk kesabaran kita adalah wal kadiminal ghaidha, menahan diri dari marah, dari benci, dari sifat-sifat yang muncul akibat kekecewaan. Al-kadiminal ghaidha. Jadi yang pertama tingkatan yang normal, setidaknya kita mencapai ke situ, menahan diri, menahan amarah. Ada yang lebih baik daripada menahan amarah. Wal afina anin nas, itu tingkatan yang keduanya, memberi maaf. Dia sudah menahan amarah, ditambah dia mau memaafkan, itu tingkatan lebih hebat. Jadi kadang kita kalau disakiti oleh orang lain marah tidak, tapi mereh hampura engke, kadang gitu. Berarti baru tingkatan pertama, itu baru menahan amarah. Padahal Allah perintahkan untuk melanjutkan ke tahap kedua, wal afina anin nas, berikan maaf. Ya, kalau kita sudah memberi maaf, ada tingkatan yang lebih hebat, berbuat ihsan. Wallahu muhibbul muhsinin. Orang-orang yang menyakiti kita, kita berikan kebaikan. Kita berikan kita berikan kebaikan-kebaikan dengan cara membantu, menolong ataupun dengan hal sebagainya. Yakinlah bahwa orang yang memusuhi kita, bila kita lawan dengan kebaikan, itu musuh akan menjadi sahabat sejati. Janji Allah di dalam surah Fussilat ayat 34, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Itu janji Allah. Tolaklah setiap keburukan dengan kebaikan. Apabila antara kamu dengan dia ada sebuah permusuhan, maka akan menjadi teman atau sahabat sejati, waliyun hamim, yang sangat dekat. Jadi salah satu manfaatnya itu, bila mana kita belum mendapatkan hal seperti itu, ada orang jahat kepada kita, kita sudah berbuat baik, kita sudah berusaha menahan amarah, memberikan maaf, sudah berbuat baik, tapi dia tetap menjadi musuh bagi kita misalkan, ya, maka itu berarti mungkin tahapan kita belum maksimal, usaha kita belum maksimal, atau mungkin itu ujian bagi kita. Jadi tidak perlu janji Allah tidak benar, katanya mau sahabat sejati, tiap hari saya kasih makan, saya kasih minum, kasih uang, tetap gue ngamusuhan, tetap gue ngagogoreng jeung segala rupa. Bisa terjadi seperti itu. Itu berarti mungkin kita belum maksimal, atau itu mungkin ujian bagi kita. Tidak bisa menyalahkan ayat.
tidak bisa menyalahkan wahyu, karena itu ketetapan Allah, gitu ya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, itu yang keenam. Yang ketujuh, wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Mendirikan salat. Ini sudah paham kita semuanya. Tapi kadang kita masih lalai tetap ya. Bahkan ketika kita diajak salat saja banyak alasan yang kita berikan. Ya, ini tidak tidak hanya oleh kita, ini dialami juga oleh Rasul. Ketika mengajak sholat seseorang, dia memiliki alasan, yaitu ketika Rasul masih satu rumah dengan putrinya Siti Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Begitu. Suatu waktu subuh, Rasul membangunkan Siti Fatimah dan Ali untuk melaksanakan sholat subuh. Ini sebetulnya ada hikmah, bahwa bila mana anak kita berada di rumah kita, ternyata anak kita sudah berkeluarga, tetap harus diperhatikan dan diingatkan. Jangan dibiarkan ada geus kawin ieu, geus ide ieu, geus apal itu ieu. Rasul yang sudah berkeluarga, Rasul memiliki putri yang sudah berkeluarga di rumahnya, Rasul masih mengingatkan anaknya hal yang menurut kita enteng, kita sholat, ya. Maka ketika Rasul mengetuk pintunya, ternyata dari dalam Siti Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib tidak menjawab, ya. Mungkin mereka ketiduran, ya. Ketika sudah sampai pagi hari, ya, ketika sudah sampai pagi hari, kemudian Rasul bertanya kepada keduanya, ala tusalliyani, apakah tadi subuh kalian berdua sholat? Kalau kita ditanya begitu di rumah mertua kita atau di rumah kita sendiri, pasti akan merasa tersindir, kayak nguruskan. Padahal ini Rasul mencontohkan demikian. Apakah kalian berdua sholat? Ali bin Abi Thalib yang terkenal cerdas menjawab, ya Rasulullah, innama anfusana biyadillah, fa idza syaa ayyam asana ba'asna. Maka kata Ali, wahai Rasulullah, sesungguhnya diri-diri kami ada dalam genggaman Allah. Bila Dia hendak membangunkan kami, pasti kami bangun. Ini jawaban cerdas dari Ali bin Abi Thalib yang tidak harus kita tiru karena sudah tahu. Maka Rasulullah SAW kemudian berpaling darinya karena merasa kecewa, sambil Rasulullah membawakan atau membacakan salah satu ayat seperti dalam surah Al-Kahfi, wa kana al-insan aksaru syai'in jadala, manusia teh loba alasan. Eta salah sawiosna dicontohkan Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti kita tidak boleh sholat, boleh meninggalkan sholat subuh. Ini bagian daripada contoh pentingnya kita saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat. Itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, bahkan untuk keluarga kita. Bahkan keluarga kita, mungkin kalau kita sekarang punya anak-anak yang jauh dari rumah, kita khawatir mereka, ingatkan saja melalui pesan-pesan media sosial. Bangunlah sudah subuh. Bila mana tidak ada sahutan pagi harinya, nah tadi malam sholat subuh tidak. Boleh saja, dan sebagai anak seharusnya bersyukur mendapati orang tua seperti itu, kan itu seperti Rasulullah SAW. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka menginfakkan harta itu, ya,
apa yang dirizkikan oleh Allah kepada mereka sirra wa alaniyah, artinya terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Jadi artinya infak dalam keadaan atau sedekah dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi bukan satu indikator dia melakukan sebuah riya atau sum'ah, tidak. Jadi harus diyakini, karena kadang infak secara terang-terangan itu wajib, bisa terjadi. Misalkan kita orang kaya, ya kita orang kaya, kemudian untuk membuktikan bahwa kita menjalankan agama agar tidak ada prasangka kita tidak mengeluarkan zakat infak sedekahnya, kita kemudian berikan, salurkan melalui orang-orang, mungkin di muka umum, mungkin tidak. Jadi tidak bisa kalau di muka umum riya, tidak bisa, karena masalah riya itu berkaitan dengan hati seseorang, tidak bisa untuk dijustifikasi bahwa dia melakukan sebuah kepameran, tidak. Sirro itu alaniyah, itu terang-terangan. Itu yang pertama, untuk membuktikan dia melaksanakan ajaran Allah. Yang kedua, pentingnya terang-terangan untuk memberi contoh, kepada orang lain agar diikuti. Itu alaniyah. Sirron juga penting. Salah satunya untuk menjaga kehormatan. Seperti kita memiliki saudara, tapi dia itu terhormat, tapi ekonominya lemah, ekonominya kurang, maka kita memberikannya tidak secara terang-terangan, pasti kita memberikannya secara sembunyi-sembunyi untuk menjaga kehormatannya, menjaga martabatnya agar tetap menjadi orang yang mulia di hadapan manusia. Nah itu, jadi sirra wa alaniyah. Baik itu, ada yang mengatakan kalau sirron itu untuk yang sunnah, kalau alaniyah itu untuk yang wajib. Tapi secara umum dua-duanya bisa diamalkan dimanapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, mau sirran mau alaniyah, tetap bermanfaat bagi orang miskin. Kan begitu intinya. Mau dia diberi 10.000 tapi dilihat orang, tetap bermanfaat 10.000-nya. Mau dikasihani anak, ya 10.000, tetap bermanfaat bagi dia 10.000. Jadi tidak ada pengaruh bagi yang menerima, sebenarnya manfaatnya tetap sama. Cuma caranya itu yang ditentukan oleh, memang ada waktunya sirra, ada waktunya alaniyah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ini bersangkutan dengan tadi ya, yang tadi sabar. Tingkatan tertingginya adalah menolak kebaikan dan menolak keburukan dengan kebaikan, karena Rasul banyak menjelaskan, salah satu diantaranya wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, bahwa kebaikan itu akan menghapus keburukan, dan masih banyak ayat-ayat yang lain seperti innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Maka setiap bentuk keburukan bagi seorang ulul albab akan dihadapi, bahkan dibalas dengan kebaikan. Itu yang ke-9. Maka Allah menjanjikan ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka itu memiliki, akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga. Apa tempat kesudahan yang baik itu? Jannatu adn, surga adn. Ya, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, masuk ke dalam surga Aden itu bersama ayah ibunya, bersama anak istrinya, bersama anak cucunya, ya, bersama, itu kan bersama masuk semua. Dengan syarat soleh. Jadi syaratnya adalah, soal ini sebetulnya ilmu atau teori pembulatan, penggenapan kalau dalam penjumlahan atau angka. Kalau selama ini kita berkata
kalau kita ya menjumlahkan angka 7,51, 7,52, pembulatan itu bila mana lebih dari 5 dibulatkan ke atas, bila mana kurang dari 5 dibulatkan ke bawah kita. Jadi bila mana lebih dari 5 dibulatkan ke atas, artinya menjadi kesempurnaan. Jadi teori penggenapan yang kita kenal dalam perangkaan matematika ataupun lain ya, dari mana munculnya teori penggenapan 7,51 jadi 7,5, padahal kan satunya masih ada. Teori penggenapan yang dipikirkan oleh Al-Khawarizmi yang menjadikan 0 sebagai nomor baru ya. Jadi kalau kita melihat ayat ini dengan surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Jadi kalau dalam surah Tur itu orang beriman kemudian diikuti oleh anak turunannya beriman, kami pertemukan. Ya. Tetapi kalau orang beriman, orang tuanya, anak cucunya, suami istrinya beriman semua, soleh semua, kami masukkan semuanya menjadi satu. Ya, sedangkan bila tidak yang 6 ini tidak masuk, tidak beriman semua, hanya dipertemukan saja. Sebetulnya teori bulatan atau penggenapan ini dari 2 ayat ini sebetulnya bisa kita pahami lebih dalam lah untuk para guru-guru matematika. Karena kalau saya tanya guru matematika, kenapa ada penggenapan? Kenapa ada pembulatan? Kenapa? Pasti jawabannya untuk memudahkan. Pasti jawabannya untuk padahal tujuannya untuk membahagiakan. Adanya teori pembulatan penggenapan itu untuk membahagiakan. Bila lebih dari 6 dijadikan 1, bila kurang dari 5 dia tetap mendapatkan, tapi hanya dipertemukan saja. Nah itu diantaranya. Itu surga Aden ya, di mana mereka akan dibuka dengan orang-orang keluarga kita yang soleh. Bahkan tidak hanya dengan itu, kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang soleh lainnya. Akan dipertemukan. Jadi antara al-haqna, kalau al-haqna itu dipertemukan, kalau ini kan yadkhuluna waman, ini ma'iyah, jadi bersamaan. Jadi itu berbeda antara 2 ayat ini. Ya. Masyiral muslimin rahimakumullah, itu surga Aden yang kalau kita lihat penjelasannya lebih dalam mengenai surga Aden itu bisa kita lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka masuk surga Aden yang di bawahnya mengalir berbagai macam sungai. Yuhallawna fiha min asawir min dahabib. Mereka menggunakan gelang atau perhiasan dari emas, gitu ya. Dalam ayat yang lain kan tidak hanya emas, min fiddah. Dalam ayat yang lain yuhallawna fiha min asawir min dahabi walu'lu'an, dari intan berlian, wa khullu asawira min fiddah, dari perak. Jadi bayangkan saja, misalkan memang gelang itu ada di tangan, kemudian di gelang itu ada yang terbuat dari emas, perak, dan berlian. Tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Artinya perhiasan itu sampai dengan batas dia mengusapkan pada wudu. Jadi kalau berwudu dari sampai siku, jadi di atas sampai siku itu adalah emas, perak, berlian, semuanya gelang, entah seperti apa, maka ainun marat. Jadi kalau dalamnya tidak akan pernah terlihat oleh manusia saat ini. Jadi min asawir. Jadi kalau ibu-ibu ingin mencoba perhiasan surga, itu beli emas, perak, berlian, pasangkan di tangan. Mudah-mudahan di surga, mudah-mudahan di surga. Bukan tuh tingali. Sebaliknya. Wayal basuna siyaban khudra. Jadi mereka kemudian
wa yalbasuna siyaban khudra min sundusi wa istabrak. Mereka menggunakan baju-baju hijau ya, dari sutra dan sejenisnya. Jadi surga itu selalu digambarkan ya, cai, sungai, hijau, hijauan ya, penghijauan selalu digambarkan begitu. Kebun kan hijau ya, selalu digambarkan senyum, keindahan, kebahagiaan. Maka para ahli tafsir atau ahli yang lain mereka berkata, wa qalu salasatun mudhibatun lil hazan. Ada 3 hal yang dapat menghilangkan kesedihan. Mereka berpikir dari ayat-ayat ini, al-ma'u wal khudratu wal wajhul hasan. Untuk menghilangkan kesedihan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah air. Ya, maka surga selalu digambarkan dengan sungai-sungai mengalir. Ya, sungai dari susu, sungai dari arak, sungai dari berbagai macam jenis. Al-ma'u. Ya. Yang kedua al-khadratu, penghijauan, pepelakan, pepohonan, kebun. Itu untuk menghilangkan kesedihan. Kemudian yang ketiga adalah al-wajhul hasan, wajah yang baik. Jadi kalau kita sedih, ya kalau kita sedih, sedang murung, galau, gelisah, bahasa keren sekarang atau apa namanya, itu lah bahasa anak muda sekarang, bete ya, atau dan sebagainya. Kalau kita dalam keadaan itu, maka Allah telah menyediakan lautan untuk menyembuhkan kesedihan kita. Allah menyediakan pegunungan untuk menyembuhkan kesedihan kita. Allah menyediakan orang-orang baik di sekitar kita, dengan orang-orang yang selalu tersenyum, berwajah baik untuk menyembuhkan kita. Maka kalau kita sedih bukan ke mall untuk belanja, tidak ya. Kalau kita sedih nonton bioskop, kalau kita sedih ke kafe, kalau kita sedih ke kemana. Jadi sebetulnya kalau ingin menghilangkan kesedihan, kata para ahli tafsir itu dengan air. Lihatlah air yang begitu tenang, lihatlah perkebunan yang begitu hijau, dan bertemulah dengan orang-orang yang wajahnya indah, artinya murah tersenyum. Nah itu diantaranya salah satu mudhibatun lil hazan. Masyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat nanti akan masuk ke surga Aden itu dari setiap pintu. Bahkan ada yang mengatakan surga Aden itu memiliki ribuan atau 5.000 pintu. Jadi ketika malaikat akan menemui kita yang akan memberikan ucapan selamat bagi kita, assalamualaikum bima sabartum ya, lewat satu pintu. Mau kemana? Bertemu ahli surga, bertemu ke pintu kedua, mau ketemu, bertemu sampai ke pintu terakhir. Nah, di surga itu kan kita menjadi benar-benar raja sesungguhnya. Setelah dia pintu itu mau bertemu ahli surga. Setelah bertemu ahli surga, malaikat hanya mengatakan assalamualaikum bima sabartum. Padahal sebelum bertemunya melewati berbagai macam pintu. Itu kemuliaan penghuni surga ya, karena amal solehnya di dunia. Berbeda dengan malaikat. Malaikat kan imannya stabil, kan begitu ya. Kalau manusia imannya naik turun, kan begitu. Kalau para nabi naik imannya, kan begitu. Jadi karena kita memiliki keistimewaan itu, bila mana kita masuk surga, maka para malaikat akan seperti ketika kita pertama kali diciptakan, usjudu li Adama, pertama kali seperti itu, maka kita masuk surga pun mereka akan hormat kepada kita. Assalamualaikum bima sabartum. Masyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang dimaksud ulul albab dalam konteks ibadah atau muamalah dalam surah Ar-Ra'd ayat 20 sampai 22 ini.
Di antaranya Allah mengatakan ciri-cirinya adalah orang yang taat, orang yang menunaikan janji, orang yang tidak ingkar janji, orang yang gemar silaturahmi, orang yang takut kepada Allah, orang yang takut dihisab buruk, orang yang sabar, orang yang mendirikan sholat, orang yang gemar berinfak, dan orang yang selalu menolak keburukan dengan kebaikan. Itu konteks ulul albab dalam ayat ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi ilmu, menjadi hikmah bagi kita semua. Sebelum diakhiri mungkin ada hal yang ingin disampaikan, dipersilakan. Oke, ya. Itu penting benar sekali. Oh ya, Ustaz, ada pertanyaan ini, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah bisa disandingkan seorang ulul albab dengan orang yang berperilaku secara intuisi dalam kesehariannya karena akal bisa terekspos oleh konflik of interest? Begitupun perasaan yang mudah dikelabui oleh kabut-kabut keraguan. Nah, bagaimana hal demikian, Ustaz? Ini sangat filsafat pertanyaannya. Sangat filsafat. Harus saya dengarkan sekali lagi. Karena ini apakah ini disandingkan antara ulul albab dengan orang yang berperilaku intuisi. Intuisi itu apa, Pak Dokter? Itu senior saya itu. Pak Haji senior saya. Intuisi itu berperasaan ya. Intuisi dalam maksud apa? Kan intuisi banyak sekali itu penjelasannya. Jadi maksudnya intuisi kemana itu? Inklusif mungkin ya, atau intuisi. Jadi mungkin begini, mudah-mudahan intuisi yang baiklah, saya singkat saja menjawabnya. Seperti kata Imam Al-Marghi, la budda an tuhrija ma fi dahnika qabla tastaqbilal Qur'an. Sebelum engkau menerima Al-Quran, keluarkan dulu apa yang ada di dalam hati. Jadi ulul albab itu adalah hati jernih, dan bila mana dia diselimuti oleh kabut-kabut ide hawa nafsu, ya, maka kalau ingin ulul albabnya keluar, kabut ide hawa nafsunya harus disingkapkan. Nah, seperti itu ringkasannya. Jadi innan nafsa la'ammaratu bisu, an-nafsal lawwamah itu harus dibuang dulu, baru menjadi nafsul mutmainnah, kan begitu. Nah, itu salah satu. Jadi disandingkan itu artinya mungkin, apakah mungkin dia itu baik padahal buruk? Saya tidak begitu paham pertanyaannya ya. Jadi kalau disandingkan dengan perasaan, ulul albab itu adanya di dalam hati. Hati tempat berpikir dan memahami, itu paling intinya. Seperti itu. Jadi kalau ingin menggunakan ulul albab, maka keluarkan dulu hati dari kotoran-kotoran. Seperti apa yang kita paham. Begitu. Ya, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Ya, terima kasih. Ya. Mohon dibedakan, dalam Al-Quran itu ada kalimat fu'adun, Mohon. ada qalbun, juga ada albab. Iya, lub, ya. Coba dari tinjauan tasawuf itu masalah Iya. filsafat tadi. Iya. Terus juga kan ada ruh. Iya, ruh. Nah, itu ada al-aqlu. Iya. Secara perbedaan yang signifikan itu bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi untuk yang pertama, al-wa'du, apa? Al-pu'adu itu adalah seperti
sesuatu yang ada di dalam hati. Jadi ada puad, ada kolbun, ada lub. Jadi begini, kalau saya gambarkan begini, di dalam rumah itu, di dalamnya ada kamar. Ya, di dalam kamar ada lemari. Di dalam lemari ada peti rahasia, kotak perhiasan. Peti rahasia kotak perhiasan itu adalah lub. Begitu ya. Nah, kemudian lemari itu adalah puad. Kamar adalah kolbun, rumah adalah sodrun. Itu mungkin bisa dipahami lebih contoh, lebih jelas ya. Kalau dijelaskan sesuatu maka agak sulit sepertinya. Jadi rumah dada sodrun, kamar kolbun, ya hati, lemari puadun, lemari kecil, peti rahasianya yang menyimpan perhiasan lubun, lubuk. Nah itulah tempat barang berharga kita, lubuk. Kemudian yang kedua, apa? Akal, ruh. Oke. Ruh saya tidak menjawab karena yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Saya tidak berani menjawab ya. Karena itu memang kalaupun saya jawab tidak akan ada akhirnya masalah ruh itu. Serahkanlah kepada Allah. Jadi kalau kita gambarkan, kalau saya boleh gambarkan tentang ruh ya. Saya masih mengingat perkataan orang tua ayah dulu ya. Ruh itu ibaratkan lampu menyala. Kemudian ada listriknya. Apakah kita pernah lihat listriknya bentuknya seperti apa? Kan tidak pernah. Maka ruh itu bagaikan listrik alirannya. Itu kalau kata beliau gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab lebih jauh. Itu masalah. Yang kemudian al-aqlu itu asalnya mengikat. Ya. Jadi sesuatu untuk mengikat itu aklu, seperti aklu kalau berkuda itu menggunakan bahasa aklu, mengikat. Jadi mengendalikan. Jadi akal itu fungsinya mengendalikan karena mengikat. Artinya mengikat, akal itu mengendalikan. Itu perbedaannya yang saya pahami selama ini. Itu Pak Haji. Makasih. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap. Alhamdulillah Pak Haji. Allahu Akbar. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ade Ridwan Yusuf yang telah mengungkapkan materi tentang ulul albab, bahwa di antara ciri-ciri tadi yang dikemukakan oleh beliau adalah satu, tidak ingkar janji, kemudian gemar bersilaturahmi, takut yang disertai dengan pengagungan, kemudian ada sabar ya. Tentu tadi ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian mendirikan sholat, menginfakkan harta, kemudian menolak keburukan dengan kebaikan. Dan diantara ciri-ciri tadi ada menginfakkan harta. Bahwa ciri orang yang ulul albab, yang memiliki pikiran yang lurus ya, itu adalah gemar berinfak. Bapak dan Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad Al-Manar yang saya hormati, salah satu infak yang dalam hal ini kita bukti kepedulian kita untuk organisasi dan kemajuan organisasi, terutama dari sisi ekonominya ya, pimpinan daerah Aisyah menawarkan satu produk ya di bawah yang barangkali Bapak Ibu semua bisa menginfakkan ya sebagian hartanya dengan menukar ya dengan barang yang ditawarkan oleh pimpinan daerah Aisyah. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu mendorong Aisyah lebih maju lagi ya, lebih memberikan ya kontribusi yang lebih untuk kemajuan umat dan masyarakat secara umum. Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah
pengajian Ahad yang saya hormati, waktu telah menunjukkan pukul 7 lebih ya. Dan marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah